Terhormat segenap pengurus Yayasan Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan. Yang terhormat Wakil Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Salahuddin STP. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Bapak Haji Kasiman Mahmud Desti MAD. Yang terhormat Kepala Kelurahan Plego Pekalongan, Bapak Sidik Nirwana. Yang terhormat Pimpinan Dewan Daya Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Al-Ustadz Aris Munandar. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal, Bapak Muhammad Ali Afif, yang diwakili oleh Al-Ustadz Iqbal dan Al-Ustadz Edi Zamroni. Yang terhormat segenap asatidz dan asatidah Ma'had Tahfidz Al-Quran Al-Irsyad Al-Islamiyah khusus Putri Pekalongan. Yang kami hormati para wisudawati dan tamu undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurina fi hasratit tahrid tis'ah bima'hadil irsyad al-islami litahfidil Qur'ani lil banat. Selamat datang di acara wisuda ke-19 Ma'had Tahfidz Al-Quran Al-Irsyad Al-Islami khusus Putri Pekalongan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini tanggal 18 September 2022 kita dapat melaksanakan acara wisuda ke-19 Ma'had Tahfidz Al-Quran Al-Irsyad Al-Islami khusus Putri Pekalongan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi dan tari tilawah, acara yang ketiga prakata kepala sekolah sekaligus ketua panitia, acara yang keempat sambutan dari pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Pekalongan, acara yang kelima sambutan Wakil Wali Kota Pekalongan, acara yang keenam tilawatil Quran dan pembacaan matan sajari secara bergantian oleh para wisudawati, acara yang ketujuh prosesi wisuda dan penyerahan syahadat, acara yang kedelapan sambutan Wakil Wali Wisudawati, acara yang ke-9 sambutan Wakil Wisudawati, acara yang ke-10 sambutan Wakil Alumni Mahasantri Ma'had Tahfidz Al-Quran Al-Irsyad Al-Islami khusus Putri Pekalongan, acara yang ke-11 ceramah inti oleh pimpinan Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah, acara yang ke-12 doa, acara yang ke-13 penutup. Memasuki acara pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi dan tari tilawah,
yang akan dilanjutkan oleh Muna Ikromatus Sofia dan Putri Aranti. Kepada Ustina Muna Ikromatus Sofia dan Putri Aranti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Tawrah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an, Allahumma rahmna bil Qur'an, Allahumma rahmna bil Qur'an. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, prakata kepala sekolah sekaligus ketua panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yunandani Nur LC. Kepada Al-Ustadz Muhammad Yunandani Nur LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati nuzulil Qur'an. Wassalatu wassalam ala khairi anam Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pekalongan yang pada kesempatan kali ini diwakilkan kepada yang terhormat Bapak Solahuddin, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Bapak Kasiman, para pengurus Yayasan Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pekalongan, Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Tengah Bapak Aris Munandar, dan perwakilan dari Bapak Muhammad Said Al-Afif dari Tegal, yang diwakili pada kesempatan kali ini Ustadz Iqbal dan Ustadz Edi Zamroni, orang tua, wali siswa, Ustadz, Ustadzah Mahat Tahfidz Al-Irsyad Bitahfidil Quran lil Banat Kota Pekalongan, dan semuanya yang hadir di sini, wabil khusus anak-anakku sekalian yang hari ini akan diwisuda. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan yang tidak terhingga hari ini kita bisa melaksanakan acara Haflatut Takhrij atau Haflatut Takharruj bagi anak-anak kita yang sudah menyelesaikan perjuangannya selama beberapa tahun di pondok ini. Kita lihat sendiri bagaimana perjuangan mereka. Sungguh tiap harinya bergelut dengan Al-Quran. Akhirnya hal-hal yang bisa menghalangi dari Al-Quran, salah satunya adalah HP, handphone, kita larang di pondok ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kami akan melaksanakan acara seperti ini 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa COVID ini melanda dan akhirnya mencerai-beraikan kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan, dan termasuk di dunia pendidikan. Dan alhamdulillah pondok-pondok yang ada di negara kita alhamdulillah aman, karena anak-anak berada di lingkungan pondok, tidak keluar dari pondok. Bapak dan Ibu sekalian, kami berdiri di sini atas nama pimpinan pondok dan juga panitia.
Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada para ustadz dan ustadzah dan juga karyawan di pondok ini. Berkat perjuangan dan semua tenaga dan pikirannya, akhirnya anak-anak bisa sampai kepada menjadi hafidhah yang diinginkan. Selanjutnya, khusus dalam acara pada siang hari ini adalah semua panitia, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu siapa saja yang mempunyai kontribusi sekecil apapun untuk acara pada pagi hari ini. Saya mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa. Dan sebagai manusia tentunya tidak bakal luput dari kesalahan dan kekurangan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para wali santri yang datang kemarin sehingga harus menginap di tempat kami yang sangat sederhana ini. Mungkin pelayanan kami kurang memuaskan, itulah kami. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa merasakan bagaimana hidup di dalam pesantren walaupun cuma satu malam. Kalau panjenengan semuanya merasakan tidak nyaman, tentunya anak-anak kita yang ada di pondok ini selama 1 ataupun sampai 4 tahun harus bisa berteman dengan ketidaknyamanan sampai harus pada tujuan yang pertama, yaitu menjadi seorang hafidh. Biasanya dikeluhkan Bapak Ibu sekalian, di pondok banyak nyamuk. Sebetulnya nyamuk di pondok ini cuma satu, temannya yang banyak. Jadi kita sulit untuk mengendalikan teman-temannya ini. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelayanan kami selama panjenengan Bapak Ibu nginep 1 atau 2 hari di sini pelayanan kurang memuaskan. Dan khusus acara pada pagi hari ini, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami ada beberapa pesan. Yang pertama kepada anak-anakku yang hari ini sudah. Yang pertama adalah pesan kami, wasiat kami adalah jaga hafalan kalian. Jangan sampai karena kehidupan nanti berkeluarga, kehidupan di dalam masyarakat, akhirnya yang sudah dihafalkan menjadi berkurang ataupun hilang. Yang keduanya yang paling penting adalah jaga akhlak kalian. Baik berakhlak dengan masyarakat maupun yang paling penting adalah berakhlak dengan kedua orang tua. Berakhlak dengan kedua orang tua. Jangan sekali-kali kalian melepaskan akhlak Qur'ani yang kalian sudah mendapatkannya di dalam pembelajaran di pondok ini. Dan perlu kalian ingat semuanya, anak-anakku sekalian, bahwa tidak ada mantan ustadz atau ustadzah. Tidak ada. Sampai kapanpun, kalau beliau pernah mengajarkan kepada kalian walaupun 1 huruf, dan kalian sudah keluar dari pondok ini, beliau ustadz-ustadzah masih ustadz-ustadzah. Suami mungkin bisa jadi mantan, istri bisa jadi mantan, tapi kalau ustadz dan ustadzah selamanya itu adalah ustadz dan ustadzah. Bapak dan Ibu sekalian, pondok ini didirikan pada tahun 1989 sampai sekarang bisa berjalan dengan segala permasalahannya. Alhamdulillah sudah bisa meluluskan sekitar 600 hafidhah yang tersebar di Indonesia. Bahkan ada yang hidup sekarang di luar Indonesia. Dan yang membanggakan kami adalah bahwa anak-anak kami yang sudah keluar ini banyak yang membuat pondok tahfidz yang lebih besar daripada kita.
itu sungguh kami sangat bangga. Kita masih utuh seperti ini. Ustadz-ustadzah tidak utuh, tambah tua. Tapi kami sangat berbahagia ketika mendengarkan anak-anak kami sukses di sana dalam dakwahnya, dalam mengajarnya, dan mungkin juga bersama pasangan atau suaminya bisa mendirikan pondok tahfidz yang lebih besar daripada kita. Dan kami merasa itu kita berhasil. Bapak dan Ibu sekalian, sungguh suatu kebahagiaan ketika anak-anak kita menjadi anak yang sukses dalam akhlak, sukses dalam masyarakat, dalam dakwahnya. Kita tidak menginginkan anak kita jadi kaya raya. Kalau jadi kaya raya, alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuannya. Sebab kadang kalau sudah kaya raya, kadang lupa sama gurunya. Tapi kalau sukses dalam bidang dakwahnya, insya Allah akan selalu ada di pikirannya. Satu, kedua orang tuanya. Yang keduanya adalah ustadz dan ustadzahnya yang membesarkan mereka dalam hal pikirannya. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sambutan atau prakata panitia yang antara panjang dan pendek ini bisa menjadi cambuk bagi kita dan juga anak-anak kita untuk selalu dalam track yang pertama, yaitu berjalan dalam rel-rel Islami yang berada di atas rel Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Yunan Helmi Nur LC atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan dari pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Pekalongan yang akan disampaikan oleh Umi Nadira Syawi. Kepada Umi Nadira Syawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para anggota, bapak-bapak, selamat datang. Terima kasih kepada undang dan mohon doa restu, Pak. Hadirin sekalian kemuliaan, takdir Quran telah lama memang ini. Kira-kira anak tahu tidak? Alhamdulillah, yang lolos juga banyak, pandai-pandai. Alhamdulillah. Karena apa? Karena tekun dan berdoa. Tiap malam mau belajar berdoa dulu. Itu mesti diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nomor dua, ialah al-akhlak. Budi pekerti. Budi pekerti yang lurus itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada orang lewat, siapa sih ini santriwati al-irsyad? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya ya nak. Dijaga akhlak dan mengerti dalam keluarga semuanya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini sudah santriwati, semoga selalu bermanfaat untuk semuanya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk yang lain. Untuk yang lain, kita wanita, kita harus dapat menjaga akhlakul karimah. Kita dapat menjaga rumah tangga yang mulia. Mudah-mudahan para santriwati ini nanti dapat kedudukan yang luar biasa, insya Allah. Dengan akhlak itu dapat menunaikan semua
pahala-pahala. Hadirin sekalian yang muliakan, kami sangat bangga sekali. Rabbi syrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lindungilah murid-murid kami, lindungilah santri-santri kami, berilah pelajaran yang terus berbahagia, yang bermanfaat, dan mudah-mudahan keturunan ini akan membawa semuanya dengan jalan yang baik. Dan juga kami mengatur terima kasih kepada tamu-tamu yang sama membutuhkan, dan ini kami mohon doa restunya, mudah-mudahan tahmid ini tambah maju dan bermanfaat untuk umum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Najib Syari atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya sambutan Wakil Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Salahuddin STT. Kepada Bapak Haji Salahuddin STT, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala hudnil waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Kota Pekalongan, Bapak Kasiman Mahmud SK MAG, Pimpinan Daerah Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ustadz Haris Munandar, Kepala Ma'had Tahfidz Al-Quran Al-Irsyad Al-Islam Putri, Bapak Ustadz Helmi Nur LC. Yang saya hormati perwakilan RSU Islam Harapan Anda Tegal, Bapak Ustadz Iqbal dan Bapak Ustadz Edi Samroni, Kepala Kelurahan Klego yang saya hormati, dan Pembina Yayasan Ibu Muna Husain Al-Huraifi beserta seluruh pengurus, para orang tua wali wisudawati, para wisudawan ini dari berbagai daerah, ada yang dari Jakarta, Tegal, Lamongan, Bogor, Bantul, Semarang, Dompu ini NTB, Pak Asmat. Saya dulu pernah ke Bima, di Mataram juga pernah dulu. Kemudian Gresik, Medan, ini luar biasa lagi dari Kirom, Papua, Palembang, Aceh, Kendal, Kendari, Bojonegoro atau Bojonegoro ini Pak. Kemudian Ternate, Majalengka, dan terutama Pekalongan yang saat ini berbahagia. Mungkin sudah berkali-kali hadir di Pekalongan, tapi kami tetap menyampaikan selamat datang Bapak Ibu sekalian dari berbagai daerah di Kota Pekalongan. Terima kasih sudah mempercayakan putrinya untuk menuntut ilmu di kota kami. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Anak-anak kita yang kemudian menjadi hafidh itu sebetulnya salah satu bukti kebenaran dari Al-Quran, kebenaran dari agama yang alhamdulillah kita ditakdir ikut memeluknya. Tidak ada buku yang lebih tipis dari Al-Quran atau kitab yang lain yang bisa dihafal oleh jutaan orang kecuali Al-Quran.
Mestinya itu saja, itu sudah bisa menjadi pintu hidayah bagi orang yang ingin mencari mana sih kitab suci yang betul-betul berasal dari Tuhan pencipta manusia. Tapi kemudian karena banyak hal yang menutupinya, kemudian memerlukan para ahli Al-Quran yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada orang-orang yang belum mempercayai Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sesuai dengan janji Allah, itulah yang tadi saya sampaikan kebenarannya, bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan yang akan menjaganya, dan salah satu cara menjaganya adalah juga bahwa Al-Quran mudah dihafal. Walaqad bismillahirrahmanirrahim walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu sudah Anda semua adalah bukti kebenaran itu. Jadi Al-Quran selain mudah dihafal, itu juga kemudian mudah dijadikan peringatan. Bagaimana kisah Sayyidina Umar ketika mendengar saudaranya memeluk Islam, kemudian marah, mendatanginya dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian mendengarkan bacaan satu ayat saja, itu kemudian menjadi pintu hidayah. Apalagi anak-anak kita yang sudah di dalam dirinya sudah ada 30 juz Al-Quran, itu sudah sangat luar biasa. Ibarat komputer, ini filenya isinya barang yang istimewa. Kami berpesan Bapak Ibu sekalian, kita jaga anak-anak yang hafal Quran itu sebagaimana kita menjaga Al-Quran. Berikan rezeki yang baik, karena rezeki yang tidak baik adalah racun, dan Al-Quran barang yang suci itu kemudian tidak bisa bercampur dengan sesuatu yang kotor dan sebagainya. Tadi pelarangan HP juga karena di dalam HP kalau kita belum bisa mengendalikan diri, file-file yang masuk dari apa yang ada di dalam HP itu semacam virus. Kalau di komputer itu kemudian virus-virus itu bisa merusak file-file yang baik yang kemudian harus dikelola. Kemudian yang penting lagi, ini sesuai dengan judulnya, generasi yang akhlak Qur'ani. Karena yang pembawa ini, yang menerima ini, itu disebut Al-Quran berjalan, itu bukan karena hanya hafal Al-Quran, tetapi akhlaknya itu kemudian mencerminkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Bahkan sifat-sifat Allah itu kemudian disematkan kepada beliau junjungan kita Rasulullah SAW. Ar-Rauf Ar-Rahim. Bagaimana menjadi seorang penyantun, menjadi seorang penyayang, itu bagian dari nilai-nilai atau akhlak yang kemudian mengemuka. Tadi juga ayat yang dibacakan, ruhama'u bainahum. Saya sering menyampaikan kalau kita merasa benar boleh, tapi yang tidak boleh kan merasa benar sendiri. Itu kalau melihat orang yang menurut kita belum benar, itu bukan dengan marah. Karena kita sudah benar, itu bersyukur. Kita juga insya Allah nanti masuk surga misalnya. Mosok melihat orang sesama saudara kita yang kita anggap belum benar akan masuk neraka kalau kita marah. Yang ada adalah tadi rasa kasih sayang, rasa nyantuni, kita ajak dengan cara yang baik. Itu kadang sedikit ada perbedaan karena perbedaan attitude atau kebiasaan atau pendidikan. Jadi ada yang budaya ngomongnya agak kenceng, kemudian begini dan sebagainya. Tapi kemudian lagi-lagi kembali kepada kisah Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Ini sudah tingkat kemaksiatan yang levelnya sudah tidak ada yang lebih atas dari itu. Mengaku Nabi.
yang diutus jauh lebih baik dari kita. Kelasnya Nabi kepada orang yang mengaku Tuhan. Itu saja kemudian harus dengan bahasa yang santun. Adik-adik hafal Al-Quran, tahu betul. Jadi ini ada cerita kelebihan dari kiai-kiai kita, para ulama kita ketika mendidik santri. Itu kadang dilakukan dalam tingkah laku. Ada santri ngaji, ada kiai itu bacaannya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, makhraj hurufnya juga sudah bagus. Tapi kadang di satu surat tertentu atau ayat tertentu itu lama sekali, diulangi, besok lagi diulangi, besok lagi diulangi. Itu kadang bikin santri penasaran, kenapa gitu. Ternyata ada yang berhenti itu di surat Al-Ma'un. Padahal sudah bagus. Suatu saat dia sebelum berangkat ngaji itu, dia memberikan sesuatu kepada tetangganya untuk sarapan. Untuk sarapan kepada yang tidak mampu, fakir, anak yatim. Ketika sampai ke tempat kiainya bilang, kamu sudah lulus surat Al-Ma'un. Ternyata kiai kita, ulama kita itu tidak hanya ingin kiai senang kita hafal terhadap surat pada bahkan Al-Quran, tetapi tadi itu tidak berhenti di situ, karena ujungnya adalah Rasulullah diutus membawa Al-Quran, tidak hanya Al-Qurannya, tapi liutamima maka rimal akhlak. Jadi tujuan pokoknya itu kembali kepada akhlak yang mulia, dan Rasulullah pelajarannya tidak hanya lewat kata tetapi lewat tindakan, dan lewat tindakan itu adalah dakwah. Jadi kalau kita tahu satu ayat, itu yang pertama sebelum kita sampaikan itu kita laksanakan, itu sudah berdakwah. Jadi kiai kita ingin selain kemudian mengapa harus terus-menerus dibaca, diingat-ingat, diulang-ulang, di acara Jawa terus itu tadarusan, itu sebetulnya bisa jadi kita hafal, tapi kemudian kandungannya apa sih petunjuk Allah dalam Al-Quran, itu sebetulnya itu terus diulang supaya ingat apa isi kandungan Al-Quran. Saya kira itu, dan adik-adik pasti mengalami banyak pengalaman belajar di pondok pesantren, belajar di ma'had yang menghafalkan Al-Quran. Suka dukanya sudah Anda alami, dan ketika nanti keluar itu lebih susah. Maksudnya mengendalikan dirinya, karena di sini dengan berbagai macam aturan yang sudah ada SOP-nya, Anda sudah terlatih. Nanti Anda kemudian akan kembali ke masyarakat yang SOP-nya itu beda. Kemudian Anda harus misalnya ke pasar, kemana, yang di sini dilarang pegang HP. Mungkin kemudian sekarang HP juga sudah menjadi media yang harus dibanjiri dengan kebaikan. Dulu kemaksiatan itu sebagian tersembunyi, orang masih malu. Sekarang ketika kemaksiatan sudah dipertontonkan dan sudah dikabar-kabarkan, maka sebagian dari kita itu harus ada yang mengabarkan kebaikan. Kalau sekarang sudah ada medsos, maka kita banjiri medsos itu dengan konten-konten yang baik, sehingga yang lain itu akan tenggelam. Karena mekanisme medsos itu yang banyak ditonton, yang banyak diunggah, itu yang akan banyak kelihatan di atas. Jadi kalau kemudian yang baik tidak diunggah, maka media itu akan, dan itu dilihat oleh bukan orang yang berpendidikan Islam yang baik. Maka bagi yang sudah melakukan pendidikan Islam yang baik itu kemudian harus membanjiri itu, karena ada dari kalangan kita yang pendidikannya Islam belum begitu baik, kemudian menjadi konsumen dari tayangan-tayangan itu. Saya kira itu. Dan ada ini satu cerita lucu, adik juga mungkin sudah banyak mengalami. Dulu itu ada santri putra yang agak bling-bling sedikit lah, sama kayak saya dulu waktu kecil. Jadi dulu bapak saya kalau ngajari baca Quran itu pakai kayak itu not angka. Jadi kurang satu petukan. Itu ketika sampai pada surat Ila fi Quraisyin ila fihim rinlat asyita iwasoyif, kan itu
seharusnya. Santri itu enggak, pastinya wakaf dia wasalkan soifi, kiainya soif, diulangi lagi soifi. Setelah yang ketiga begitu soif itu sama kiainya dipegang bibirnya soif. Nah begitu tangannya dilepas fi. Saya kira itu adik-adik sekalian, selamat. Anda semua sudah ditakdirkan oleh Allah yang kita yang usianya lebih tua belum sampai ke tahap itu, sudah ditakdirkan membawa Al-Quran dalam hati dan pikiran 30 juz lengkap. Saya juz 30 saja masih harus diulang-ulang, muter-muter. Tapi selama kita berniat, kita berharap Bapak Ibu sekalian yang anaknya sudah hafal Quran, yang besok akan diberikan mahkota karena anak-anaknya menjadi hafidh-hafidhah, itu kemudian juga menjadi boleh diniatkan. Saya yang sudah kadung umur 50 belum hafal Al-Quran, itu diberitahu caranya. Diniatkan hafal Al-Quran, tiap hari raketang 1 ayat dicoba dihafalkan, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Misalnya ya syukur kalau sebelum pindah alam sudah hafal. Kalau misalnya belum hafal kok sudah pindah alam, itu di beberapa literatur itu nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, masuk alam barzakh, malaikat Jibril hadir, kemudian mengajari kita menghafal Al-Quran, itu insya Allah seminggu hafal, sehingga kita tercatat sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Tapi itu proses tiap harinya menjaga niat menghafalkan Al-Quran itu memang yang berat. Ketika sudah bisa kita lalui, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tadi Maha segalanya bagi kita, itu kemudian bisa ada pintulah bagi kita yang masa mudanya tidak berani 100% waktunya digunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus Yayasan Al-Irzad, pengurus Dewan Dakwah Islamiyah, kemudian juga pembina Ma'had Tahfidz ini yang sudah sekian lama membantu pemerintah dalam menyiapkan generasi-generasi yang akhlaknya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya berpesan, kalau misalnya mencontoh Rasulullah secara lengkap, karena keistimewaan beliau itu pasti tidak mudah. Itu Rasulullah sudah memberikan contoh. Sifat kita itu sesuainya dengan siapa, itu kita bisa mencontoh sahabat itu. Minimal sahabat yang sudah disebut pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Zaid kemudian Zubair bin Awam. Itu kemudian kalau adik-adik kita ini Zida, kemudian Fatimah, kemudian itu contoh-contoh yang bisa kita tiru. Kalau kita bisa ya, mendekati itu, insya Allah kita bagian dari yang akan mendapatkan rahmat Allah untuk bertemu dengannya di akhirat nanti. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Wali tidak bisa hadir secara pribadi dan mewakilkan kepada saya. Beliau ada tugas ke Semarang. Semalam bersama saya ada acara sampai jam 1. Semalam Pak sampaikan salam saya kepada yang hadir, dan di sini saya sampaikan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pribadi mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang pas dan tidak bisa ikut acara sampai selesai, karena habis dari sini juga ada undangan mendatangi acara yaitu aktivis perempuan. Di sini wanita Al-Irzad ini yang mengundang saya Fatayat
NU. Itu mitra dari ibu-ibu dalam membina masyarakat. Pesan saya, kita sebagai orang awam, hidup sudah zaman akhir begini, jangan sendirian. Lebih susah kalau sendirian. Silahkan, sudah ada ulama yang berkumpul dalam berbagai macam ormas, silahkan pilih yang disukai, yang cocok dengan hati dan pikiran. Ada Al-Irsyad, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Dewan Dakwah Islamiyah dan sebagainya. Jangan sendiri. Sekarang itu ada orang yang merasa bangga sendirian. Saya tidak ikut NU, tidak ikut Muhammadiyah, tidak ikut Al-Irsyad, tidak ikut ini, tidak ikut ini. Itu berarti dia kelompok kecil, kelompok sendiri. Lebih aman kalau orang awam pilih kelompok ulama yang sudah berkumpul. Karena mereka akan saling melengkapi ilmunya dibandingkan yang satu orang. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf dan selamat kepada adik-adik. Semoga dipermudah oleh Allah menjaga hafalan dan kemudian diberikan hidayah untuk memahami apa yang sudah diketahui dan diberikan kekuatan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pesan dari para asatidz, ustadz maupun ustazah kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Salahuddin STT atas sambutan yang telah disampaikan.